kontainer terbalik, arus lalu lintas sempat terganggu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi lulusan SMA, SMK kuliah ke luar negeri. Seminggu tak turun hujan, petani di Tapin mengalami kekeringan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Rabu 28 Januari 2026. Bersama saya Aisyah Irya. Kami hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan dengan informasi seputar Kalimantan Selatan dalam Kalimantan Selatan hari ini. Selengkapnya. Mengawal informasi pertama di hari ini, Saudara, hindari pengendara lain. Truk kontainer terbalik di Jalan PM Nur Sungai Ulin Banjarbaru hingga tabrak batang pohon. 1 orang kernet truk sempat terjepit bodi truk. 1 unit truk kontainer terbalik di Jalan PM Nur, Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru pasca terlibat kecelakaan lalu lintas. Insiden ini bermula ketika truk roda 14 ini mengarah dari Bundaran Simpang 4 Banjarbaru, mengarah ke Mandi Angin. Peristiwa kecelakaan bermula saat sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan tiba-tiba memotong jalan untuk menyeberang. Hal ini membuat mobil sedan di depan truk melakukan pengereman mendadak. Untuk menghindari tabrakan dengan mobil di depannya, supir truk terpaksa mengambil tindakan membanting setir ke arah kiri. Namun mobil yang bermuatan berat itu menjadi oleng. Supir truk kontainer Julkivi mengatakan, untuk menghindari kerugian fatal, ia memilih banting setir beberapa kali, terutama ketika mau menabrak mobil lain dan rumah warga. Terios langsung rem mendadak ya, kami yang di belakang itu sudah muatan berat. Mungkin terpaksa kami banting setir daripada menabrak teriosnya. Maka saya banting setir ke kiri, oleng mobilnya. Menghindari lagi got sebelah kiri, terpaksa saya banting lagi ke kanan. Sudah ke arah kanan, mungkin terlalu melipat trailer kami, jadi menyebabkan gandengan muatan kami rebah, terjatuh. Jadi habis itu setelah saya banting ke kanan itu mau menabrak rumah orang. Jadi untuk menghindari kalau saya sampai tabrak rumah ini, mungkin kami semua kena terjepit yang 5 orang dalam kabin. Jadi terpaksa saya masih ada ingatlah sedikit untuk membanting setir ke kiri, jadinya tersangkut di pohon. Sementara Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Embang Pramono mengatakan, pihaknya melakukan buka tutup arus, supir akan diperiksa dan truk diamankan. Laka lantas antara mobil yang kontainer dengan 1 buah mobil truk, ya. Terus tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Kontainer jatuh. Nah, nanti kita melihat dulu hasil daripada penyelidikan. Sementara untuk barang bukti dan saksi-saksi termasuk dengan sopir, semua akan kita amankan kemudian kita lakukan pemeriksaan penyelidikan terkait pelayanan dan lain-lain. Nanti kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan yang nanti menetapkan khususnya untuk uji kelayakan dari setirnya. Di lapangan, petugas gabungan melakukan buka tutup arus sembari menunggu pembongkaran isi kontainer dan evakuasi terhadap kontainer yang terjatuh. Setelah kontainer berhasil dievakuasi, lalu lintas di Jalan PM Nur kembali berjalan normal. Untuk meningkatkan sumber daya manusia generasi muda di Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan fasilitas para lulusan SMA dan SMK untuk mendapatkan beasiswa di Singapura dan Cina. Upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kalimantan Selatan, khususnya para lulusan SMA dan SMK, kini mendapat peluang meraih beasiswa
yang akan difasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan 2 yayasan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. 2 kerjasama yang ditandatangani di hadapan para sekolah SMA dan SMK di Kalimantan Selatan nantinya akan membuka kesempatan 75 orang ke Singapura dan 75 orang lainnya ke negara Cina. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Galutantri Narendra mengatakan program fasilitasi beasiswa untuk generasi muda Kalimantan Selatan lulusan SMA dan SMK ke Singapura dan Cina ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Untuk mencapai persyaratan yang diperlukan, para lulusan SMA dan SMK ini akan difasilitasi hingga mendapatkan beasiswa di Singapura dan Cina. Meski memberi kesempatan untuk sekolah ke luar negeri, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap melakukan keseimbangan pendidikan bagi yang putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan pendidikan sesuai program pendidikan yang disediakan. Di Distrik Prop Kalsel, pembangunan itu tidak ada yang tertinggal. Development is no one left behind. Nah, jadi anak yang berprestasi kita kuliahkan ke luar negeri, anak yang kurang mampu atau anak yang putus sekolah kita cari dan bagaimana menyelesaikan hal-hal tersebut. Jadi supaya kita tidak berfokus bagaimana kuliah di luar negeri itu sehebat itu, tidak, tapi semua ini coba kita petakan dan langkah apa yang harus dilakukan. Kita Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi bagaimana anak-anak mendapatkan beasiswa dari negara lain. Saat ini yang mahal itu adalah informasi. Pilot project dulu di tahun 2026. Alokasinya ke Singapura itu 75, ke Cina 75. Pendanaan yang kita siapkan, insya Allah tidak terlalu mahal. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nor Aryadi menyampaikan program kuliah di luar negeri membantu para lulusan SMA dan SMK untuk semakin berkembang. Diharapkan tidak hanya ke Singapura dan Cina, tetapi semakin bertambah negara lain untuk memberikan beasiswa kepada sumber daya manusia muda di Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Hampir 2 pekan tidak ada hujan yang mengguyur Kabupaten Tapin, membuat areal persawahan milik para petani kekeringan. Hal ini berdampak para petani tidak bisa menanam padi miliknya karena kekurangan air. Puluhan hektar area persawahan milik petani Kecamatan Bakarangan mengalami kekeringan. Tampak terlihat area persawahan yang tanahnya mengalami retak karena kering. Ini dikarenakan hampir 2 pekan di Kabupaten Tapin tidak ada hujan. Padahal, biasanya di bulan Januari curah hujan masih cukup tinggi dan juga merupakan musim tanam bagi para petani. Bahkan, petani yang telah menanam padi juga khawatir tanaman miliknya akan kekurangan air yang dapat mengakibatkan tanaman tersebut mati. Salah seorang petani, Abdi, mengatakan, saat ini para petani tidak bisa menanam. Hidup aja, cuma kada berkembang gitu nah. Tapi kalau nya belalawasan kemarau nih kada ada hujan, otomatis mati tanamannya. Para petani berharap kepada pemerintah daerah agar dapat mencarikan solusi untuk area persawahan yang kekeringan, seperti menyiapkan pompa air dan lainnya. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai petani yang menggunakan metode tumpang sari. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama dengan kami. Petani Loktabat Utara keluhkan hasil panen menurun hingga stabilitas harga saat panen. Petani harapkan tidak hanya melalui bantuan, tetapi juga pendampingan pengelolaan tanaman hingga pemasaran hasil panen. Kelompok petani di Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru terus berupaya memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah tantangan cuaca dan fluktuasi harga. Meski dukungan sarana prasarana mulai mengalir dari pemerintah, para petani kini menyoroti pentingnya kepastian serapan pasar bagi hasil panen mereka. Perwakilan petani Arif Effendi mengatakan meski bantuan fisik tercukupi, faktor alam tetap menjadi kendala yang tidak terelakkan. Curah hujan ekstrim yang terjadi belakangan ini telah berdampak buruk pada beberapa komoditas. Selain itu, tantangan terbesar petani saat ini bukan lagi sekedar produksi, melainkan rantai pemasaran. Petani berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pemberian bibit,
tetapi juga hadir dalam menjaga stabilitas harga saat masa panen tiba. Bantuan sekedar bukan hanya bibit, tapi rantai ini mas, rantai pemasarannya. Kadang-kadang pemasarannya yang membuat kita pas panen banyak tapi tidak terserap oleh pasar gitu ya. Jadi kita berharap dicarikan solusi seperti apa sih supaya harganya tidak fluktuatif ketika panen banyak ya. Harganya juga harusnya stabil. Sementara penyuluh pertanian Ahmad Revandi mengatakan, pihaknya akan terus berupaya melakukan pendampingan dari pengolahan lahan, penanaman, hingga penjualan hasil panen. Gali aspirasi atau permasalahan-permasalahan yang mungkin ke depan bisa kami berikan solusi-solusi yang tujuannya kami akan selalu mendampingi petani dalam rangka peningkatan produksi untuk mendukung swasembada pangan program nasional. Mudah-mudahan di kelompok Mekarjaya Lestari ini bisa mendukung yang pada akhirnya kita juga tidak kekurangan dan bisa swasembada. Sekedar informasi, saat ini petani di Loktabat Utara menanam tanaman cabai, tomat, pare hingga semangka. Selain itu, petani juga mulai menanam bibit bawang merah bantuan pemerintah. Maksimalkan pemanfaatan lahan dan hasil panen. Petani di Jalan Pondok Mangga, Loktabat Utara, Banjarbaru menggunakan metode tumpang sari. Serangan hama hingga cuaca menjadi tantangan tanam metode ini. Sini aja. Petani di wilayah Pondok Mangga, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru menerapkan metode tanam tumpang sari untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Saat ini tanaman semangka dan melon ditanam secara bersamaan dalam satu lahan guna meningkatkan hasil produksi. Tujuan utama penerapan tumpang sari yang dilakukan petani bukan tidak lain untuk memaksimalkan lahan agar tidak ada bagian yang kosong. Selain itu, metode ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Petani di Jalan Pondok Mangga, Nanang Arifin mengatakan, metode tumpang sari ini telah diterapkannya sejak lama. Metode ini sangat bermanfaat baginya untuk memaksimalkan fungsi lahan dan hasil panen. Kalau sementara ini tumpang sari semangka sama melon ya mas ya. Semangka sama melon, kalau lahan yang lain di depan itu pare, tanaman pare, tapi belum ada tumpang sarinya. Karena apa? Di sana kan masih masa masa pembungaan. Masa pembungaan belum berani untuk tumpang sari. Teman yang sudah tumpang sari ini semangka sama melon sementara ini. Tujuannya untuk memaksimalkan lahan supaya lahan tidak ada yang kosong. Satu, kedua memang memaksimalkan tanaman juga. Keuntungannya sendiri apa Pak dengan tumpang sari ini? Keuntungannya yang nyata atau yang jelas itu hasil produksinya pas ya. Metode tumpang sari ini bukan tanpa tantangan. Dalam penerapannya, petani mengalami kendala, terutama dalam hal perawatan. Selain itu, serangan hama dan penyakit serta perubahan cuaca menjadi kendala utama metode ini. Selain semangka dan melon, di bagian depan lahan petani juga ditanam tanaman pare. Namun, tanaman pare belum ditumpang sarikan karena masih berada pada masa pembungaan. Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji M. Alpia Rahman melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Kota Baru dan juga Tanah Bumbu. Beragam aspirasi dan juga persoalan disampaikan, antara lain terkait kebutuhan alat dan bantuan pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, hibah kegiatan sosial keagamaan, serta persoalan banjir. Kegiatan reses masa sidang 1 tahun 2026 di daerah pemilihan Kalsel 6 yang meliputi Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi momentum bagi Alpia Rahman untuk kembali hadir di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dua arah guna menyerap aspirasi secara langsung. Dalam suasana yang penuh keakraban, warga menyampaikan beragam aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Aspirasi tersebut antara lain terkait kebutuhan alat dan bantuan pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, serta hibah untuk majelis taklim dan kegiatan sosial keagamaan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi, khususnya di wilayah Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang dinilai belum tertangani secara optimal. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Alpia Rahman menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
Selain persoalan infrastruktur dan lingkungan, masyarakat juga menyampaikan usulan terkait peningkatan wawasan dan informasi mengenai program-program pemerintah tahun 2026. Yang mana banyak saya temukan beberapa hal. Yang pertama adalah aspirasi masyarakat terutama terhadap keluhan-keluhan bagaimana kiranya terkait alat bantuan pertanian, kemudian masalah jalan, walaupun itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab provinsi, tapi tetap mereka sampaikan. Kemudian bantuan masalah hibah, majelis taklim dan lain-lain, juga ada kekhawatiran yang biasanya terjadi di Kecamatan Satu, yaitu banjir. Yang mana kiranya setelah daerah hulu sungai kering, biasanya yang terjadi banjir itu adalah wilayah di sini. Nah, itu mereka minta tanggapan dari kami sebagai perwakilan DPRD sejauh mana penanggulangan banjir, mitigasi banjir yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan reses ini, Alpia Rahman berharap kehadiran DPRD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan real rakyat, serta mendorong pembangunan Kalimantan Selatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Wakil Bupati Tapin Juanda melakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Tapin dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin, pemerintah daerah lakukan penandatanganan kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kerjasama ini menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk selalu siap merespon kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik secara cepat, tepat, dan terukur. Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun ini akan berupaya membuat inovasi baru, yakni memberikan pelayanan publik ke desa-desa. Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, baik melalui mal pelayanan publik maupun pelayanan hingga ke tingkat desa. Alhamdulillah, tadi dibilang juga bahwa Ombudsman perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan itu telah mempunyai terobosan untuk pelayanan publik desa-desa untuk desa-desa di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah tadi itu jadi pilot proyek untuk kabupaten di seluruh Indonesia. Tapi akan support untuk pelayanan ini, yang mana tadi kami sudah di bagian bagian organisasi. Setelah bersama ini kita akan mengadakan bagaimana caranya meningkatkan pelayanan di pemerintahan Kabupaten Tapin. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Ombudsman Republik Indonesia, nantinya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat Tapin kepada pemerintah, khususnya dalam pelayanan publik. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami dan kami ajak Anda untuk mengikuti informasi laporan lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Aibda Muhammad Rifani dari Satlantas Polresta Barito, maksud kami Hulu Sungai Tengah. Baik, terima kasih. Dengan saya Aibda Muhammad Rifani dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Tengah. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026. Saya sedang berada di Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur, tepatnya Simpang 3 Kantor Pos, Kecamatan Berabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari arah Tabalong menuju arah Banjarmasin terpantau ramai lancar. Dan sebaliknya, dari arah Banjarmasin menuju Tabalong, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan juga dari arah Insinyur Haji Muhammad Nur menuju arah Jalan Brigjen Haji Hasan Basri terpantau ramai lancar. Dan sebaliknya, dari arah Jalan Brigjen Haji Hasan Basri menuju arah Insinyur Haji Muhammad Nur terpantau ramai lancar. Dan diprediksikan akan ada kejadian peningkatan arus lalu lintas di jam 17.00 WITA. Dikarenakan bertepatan
dengan pulang kerja kantoran serta kegiatan masyarakat yang lainnya. Dan saya melaporkan untuk kejadian laka lantas menurut data IRSMS dalam 1 minggu terakhir yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu adalah 1 kejadian dengan 3 korban luka ringan dan total kerugian sebesar 4 juta rupiah. Dan kami menghimbau untuk seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati di jalan, gunakan helm SNI atau standar nasional Indonesia bagi kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4. Cek kendaraan sebelum digunakan, patuhi peraturan yang berlaku. Ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat, marilah kita tertib berlalu lintas. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Aibda Muhammad Ripani dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Tren investasi emas terus menunjukkan geliat yang signifikan. Sebagai primadona pilihan yang mencetak rekor harga tertinggi di awal tahun 2026, pengamat ekonomi memandang positif prospek logam mulia ini sebagai aset safe haven atau aset yang cenderung nilainya bertahan atau meningkat di tengah gejolak pasar. Kenaikan harga emas yang konsisten dari tahun 2024 hingga awal tahun 2026 dengan kenaikan signifikan dipengaruhi beberapa faktor kunci pendorong investasi emas. Di antaranya ketidakpastian geopolitik, inflasi global, dan kebijakan moneter. Meningkatnya harga emas yang juga diiringi dengan tren investasi emas di masyarakat, menurut pengamat ekonomi yang juga dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Haji Ahmad Yunani mengatakan, krisis geopolitik, potensi resesi dan pelemahan mata uang mendorong investor mencari aset yang aman, yakni emas. Emas dianggap sebagai pelindung nilai uang dari inflasi yang menggerus daya beli. Dari sisi kebijakan moneter, suku bunga rendah membuat biaya peluang memegang emas lebih kecil dibanding instrumen lain yang berbunga. Fear of missing out atau FOMO dengan berbondong-bondong memilih investasi emas utama di kalangan generasi muda, menurut Yunani, merupakan tren positif sebagai diversifikasi aset, terlebih dengan kemudahan investasi emas digital yang kini ditawarkan. Meski menjadi tren, pengamat ekonomi mengingatkan adanya keseimbangan dalam pola investasi dengan kombinasi emas dengan bentuk investasi lainnya. Pertimbangan jangka panjang dengan waktu efektif demi keuntungan signifikan. FOMO menurut Yunani sah-sah saja, namun utama tentukan tujuan investasi yang jelas. Tak sekedar ikut-ikutan tren semata, karena FOMO juga memiliki resiko. Memahami tentang gadai emas, tabung emas gitu kan, kemudian emas itu menjadi komoditi, kalau dulu kan hanya perhiasan. Nah, tetap juga walaupun perhiasan, tetap dia aman dari segi dan dalam perekonomian ya, otomatis ini adalah yang bisa mengamankan aset mereka ya, untuk mereka berinvestasi, karena bunga bank sendiri atau deposito kan sekarang ini sangat rendah ya, sehingga mereka merasa tidak kurang berminat untuk dengan bank. Bank juga mendorong agar memang investasi kita perekonomian berjalan gitu. Nah, tapi kalau terus-menerus juga orang lebih kepada emas, nah ini juga akan orang peredaran uang juga akan sedikit ini, karena orang akan ke emas ininya kan, investasinya gitu. Mestinya sih jangan terlalu berlebihan juga, karena secara teori ekonomi semakin besar permintaan terhadap emas, maka makin tinggi nilainya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan emas selalu naik, karena orang merasa yakin dan merasa percaya hanya pada emas, sehingga emaslah yang diminta dan di stok, kemudian juga dikomoditikan gitu kan, dan kalau mereka pun menjual tetap tidak terlalu rugi segala macam. Nah, inilah ya artinya FOMO-nya tadi dia mengamankan tapi dari segi ekonomi secara makronya kalau terlalu fokus ke sini, ekonomi yang lain itu agak sedikit terganggu nantinya. Jadi mestinya harus ada upaya bagaimana masyarakat itu ya normal sajalah menyikapi ini. Secara keseluruhan, pengamat ekonomi menilai emas akan tetap menjadi instrumen investasi yang menarik dan relevan di tahun-tahun mendatang, dengan proyeksi harga yang terus meningkat. Peralihan komoditi tak sekedar perhiasan semata, namun lebih dari itu dengan nilai investasi
yang menjanjikan. Selanjutnya, saudara, informasi dari Hulu Sungai Selatan. Jelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok terus dipantau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hulu Sungai Selatan. Dan berikut hasil pantauan kami hingga Selasa 27 Januari 2026. Setiap menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan, harga berbagai bahan pokok sebagian akan mengalami kenaikan dan terkadang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mengacu dari hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap hari melakukan pemantauan ke pasar-pasar dan pusat perbelanjaan lainnya, di mana hasil dari pemantauan yang dilakukan langsung dilaporkan ke kementerian terkait melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Hingga Selasa 27 Januari 2026, berdasarkan hasil pemantauan, harga bahan pokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dianggap stabil. Bahkan sebagian mengalami penurunan, seperti cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit yang mengalami penurunan harga Rp10.000 per kilogram. Sedangkan bahan pokok lainnya seperti beras, daging ayam, daging sapi, bawang merah dan putih, serta berbagai jenis sayuran masih tetap sama sejak tanggal 19 hingga 27 Januari atau masih stabil dengan ketersediaan yang mencukupi. Jadi untuk di minggu ini alhamdulillah untuk harga bahan kebutuhan pokok stabil, malah ada beberapa kebutuhan yang mengalami penurunan seperti cabai itu ada penurunan. Oke, stabil aja. Mana? Stabil aja. Oke, jadi untuk daging ayam memang stabil, Pak. Mungkin waktu kemarin di bulan Desember Pak Ribat lah, itu karena tingginya permintaan menjelang kemarin Nataru itu, dan kebetulan pada waktu bulan Desember itu ada momen 5 Rajab gitu, Pak. Untuk lebih membantu masyarakat dalam memenuhi bahan pokok pada bulan suci Ramadan nantinya, pada bulan Februari, Disperindang Hulu Sungai Selatan akan menggelar pasar murah di 11 kecamatan, lebih khusus di wilayah yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Ya saudara, 2 dekade pasca penempatan, kondisi Desa Transmigrasi Sampurna Barito Kuala kian memprihatinkan. Masalah banjir tahunan yang tidak kunjung usai memaksa sebagian besar warga meninggalkan hunian mereka. Inilah kondisi terkini Desa Sampurna yang menjadi salah satu wilayah transmigrasi di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Dibentuk sejak tahun 2004 silam, mulanya desa ini dihuni oleh 125 kepala keluarga yang terdiri dari 62 kepala keluarga asal Jawa Barat serta 63 kartu keluarga penduduk lokal. Namun kini hanya ada 35 kartu keluarga yang menetap. Dari pantauan TVRI di lapangan menunjukkan kondisi yang kian memprihatinkan. Tumbuhan liar nampak menutupi sepanjang badan jalan, tidak ada lampu penerangan jalan, rumah warga pun banyak yang terbengkalai dengan kondisi rusak. Saat ini tercatat hanya tersisa setengah dari jumlah penduduk asli yang masih bertahan di lokasi ini. Kepala Desa Sampurna Mukhtar mengungkapkan kondisi desa yang sering dilanda banjir hingga merendam akses jalan utama serta lahan pertanian dan perkebunan menjadi faktor utama banyak warga memilih pindah. Mulai berkurang disebabkan di sini terlalu seringnya musibah banjir, jadi mengakibatkan warga sini ya kurang betah lah tinggalnya. Pertanian jadi tertunda, yang biasanya sekarang sudah mulai kegiatan berhuma ya jadi tertunda lah akibat adanya musibah banjir ini. Cuma di sini yang bagus bibitnya itu padi R Siam Madu yang bagus, yang cocok lah daerah sini. Karena padi Siam Madu ini silangan antara padi R dengan padi lokal di sini. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera mengatasi persoalan ini, mengingat kondisi ini tidak hanya melumpuhkan akses transportasi, namun juga mematikan sektor perekonomian warga. Ya saudara, di tengah program transmigrasi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, sejumlah warga justru hidup dalam keterbatasan. Di Kabupaten Barito Kuala, pasangan lansia asal Bandung menjadi satu-satunya keluarga yang masih bertahan di tengah kepungan banjir dan minimnya fasilitas. Beginilah kehidupan Ani dan Dudung,
pasangan transmigran asal Bandung yang tinggal di RT 9 Desa Sampurna, Kecamatan Nyejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Di usia senja, mereka menjadi satu-satunya keluarga yang masih memilih bertahan di RT ini. Sebelumnya, pada tahun 1998, pasangan ini menetap di Desa Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tergiur janji hidup lebih baik, mereka memutuskan ikut program transmigrasi yang diadakan pemerintah. Dengan pindah ke Desa Sampurna tahun 2004. Namun 22 tahun berlalu, harapan tersebut sirna. Kini kondisi ekonomi mereka kian memprihatinkan, terlebih saat banjir melanda. Kondisi banjir tidak hanya merendam lahan pertanian dan perkebunan, luapan air juga merusak struktur bangunan rumah serta menyebabkan aliran listrik tidak stabil. Demi berhemat, Ani dan Dudung terpaksa menggunakan air hujan untuk minum dan memasak. Sementara untuk kebutuhan mandi dan cuci, mereka hanya mengandalkan air yang mengendap di bawah lantai rumah mereka. Udah puluhan tahun di sini, tapi tetap kayak begini. Banjir terus tiap tahun, bingungnya itu yang nanam-nanam orang. Kalau punya tanaman kan langsung gitu mati, walaupun ada juga kena banjir. Bilangnya cina nanam padi bagus, terus bilang orang. Tahu-tahu kesini-sininya, mana? Gak ada apa-apa. Ya mudah-mudahan surut, gak ada banjir lagi, gitu aja. Ani dan Dudung berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini, terutama persoalan banjir, agar kehidupan mereka dapat lebih baik dan sejahtera. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis 29 Januari 2026. Informasi akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Kamis 29 Januari 2026 bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari terdapat daerah perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kalimantan yang menyebabkan penumpukan massa udara. Hal tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan khususnya di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Tanah Laut, serta hujan yang dapat disertai kilat atau petir di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Kemudian pada dini hari diperkirakan terdapat potensi hujan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Perlu diwaspadai terhadap potensi terjadinya hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari di wilayah perairan Banjarmasin diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai untuk perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah tersebut. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, beralih ke informasi lainnya, tim kesebelasan Banua Laskar Antasari PS Barito Putra siap mengamankan posisi puncak Liga 1 Grup B. Laskar Antasari menjalani latihan teknikal rutin di Stadion 17 Mei sebagai persiapan laga tandang pada akhir pekan ini menghadapi PSS Sleman. Menghadapi pertandingan laga tandang pada pekan ke-18 tanggal 31 Januari besok, Laskar Antasari PS Barito Putra kembali melakukan persiapan matang dan latihan rutin di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Tim kebanggaan Banua Kalimantan Selatan ini siap mengamankan posisi puncak Liga 2 pada Grup D. CEO PS Barito Putra Hasnuriadi Sulaiman mengatakan, tim binaannya akan siap melakoni laga tandang melawan tuan rumah PSS Sleman dan mempertahankan posisi puncak klasemen Grup B, yang mana saat ini PS Barito Putra hanya selisih 1 poin di atas PSS Sleman. Hasnuriadi tetap optimis dan berharap Barito Putra dapat mencuri poin dan memperoleh nilai positif pada laga nanti meski pertandingan berakhir imbang. Ya, pertama tentunya atas nama seluruh keluarga besar Barito Putra memohon maaf yang tak terhingga kepada masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta yang selalu mendoakan dan mensupport Barito Putra sebagai kebanggaan Banua Kalimantan Selatan tercinta. Pertandingan masih ada 10 lagi, perjuangan masih ada. Ke depan kita berharap dengan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta, kita bisa membuat bahagia masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta melalui prestasi Barito Putra kembali ke Liga 1 Indonesia. Amin, Allahumma amin. Adapun untuk sementara, klasmen saat ini pada Grup B Liga 2 PS Barito Putra masih kokoh di posisi puncak dengan 36 poin. Sementara PSS Sleman yang akan menjadi lawan nanti berada pada posisi kedua dengan 35 poin. Pertandingan yang akan berlangsung di Kota Sleman nanti akan berlangsung sengit. Sementara itu PS Barito Putra selanjutnya masih akan menjalani 10 pertandingan di sisa liga untuk menentukan sebagai juara Grup 2 dan promosi ke Liga 1. Ya saudara, tingginya minat pada minuman kopi mendorong penikmat kopi untuk mengolah dan meracik kopi mereka sendiri. Sehingga penjualan biji kopi dan alat pengolah minuman kopi memiliki daya tarik yang kuat bagi para penikmat kopi. Kopi kini menjadi minuman yang dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Tiap cangkirnya merupakan racikan dan kombinasi yang disesuaikan dengan masing-masing penikmatnya. Oleh karenanya, penikmat kopi kerap kali memiliki minat untuk mengolah kopi secara mandiri di rumah mereka. Pembelian biji kopi pun menjadi pengalaman yang dicari oleh para penikmat kopi. Salah satu kafe di wilayah Gatot Subroto, Banjarmasin, menawarkan pengalaman ini. Dua pembeli biji kopi, Bobby dan Yogi, mengaku menyukai variasi biji kopi yang dapat mereka pilih untuk diolah sendiri. Selain rasa yang lebih segar, membeli kopi dalam bentuk biji juga dapat disimpan lebih lama. Memang yang suka beli biji atau suka yang langsung digiling? Yang berbiji, soalnya enak. Kenapa suka lebih biji? Ya lebih rasanya. Disimpan itu bisa lebih lama. Lebih tahan lama gitu. Berarti di rumah sendiri itu sudah ada alatnya gitu? Ada grindernya sendiri ada. Kalau dari saya sendiri sih, kalau saya sendiri lebih suka yang banyak variannya ya. Jadi bisa nyoba yang baru lah. Coba biji dari
tempat lain misalnya, coba yang rasa yang baru gitu. Selain biji kopi, para penikmat kopi juga mengincar berbagai alat untuk memaksimalkan pengolahan kopi mereka. Penggunaan alat pengolahan kopi tidak hanya dilakukan oleh peracik kopi profesional, melainkan juga dapat dilakukan oleh penikmat kopi dari rumah mereka masing-masing. Sari misalnya, salah satu pembeli alat kopi mengaku masih pemula dalam pengolahan kopi. Akan tetapi, ia dapat mencari informasi tentang alat yang diperlukan dan di mana ia dapat membelinya. Tadi lihat beli alat kopi itu, alat kopinya ditukar tuh apa, Kak? Server bawahan atas, drippernya punya kan di rumah, servernya aja nggak punya lagi. Jadi ke sini pas ada pilihan beli. Kalau Bipin sendiri membeli barang-barang kayak ini emang pecinta kopi kah? Bukan, suami yang pecinta kopi. Tapi dari awal cuma mencoba-coba sih. Sebelumnya memang pada saat pertama kali kan dari temannya suami, katanya beli kopi bubuk ya yang sudah digiling di sini, sama yang kertasnya tuh doang cuma bisi yang punya di rumah. Jadi bawahnya masih belum punya, kesini mau membelikan. Membeli biji kopi dan alat pengolahan kopi sendiri dapat terdengar sulit dan mengintimidasi bagi para pemula. Oleh karenanya, toko kopi kerap memberikan pelayanan yang mengakomodasi pertanyaan dan kebutuhan bagi para konsumen mereka. Produk biji kopi yang ditawarkan pun dapat langsung digiling dan diolah untuk dinikmati oleh pembeli. Jadi di toko kopi Giling Rumah Yamani kita menawarkan berbagai macam biji pilihan. Ada Arabica, ada Robusta, ada yang premium, ada yang biasa. Jadi tergantung apa yang dimau sama pelanggan kita sediakan insya Allah. Terus juga untuk alat dan sebagainya juga kita berbagai macam pilihan juga banyak. Ada filter, dripper, server segala macam. Kalau buat manualan juga banyak. Jadi apa yang mau kita insya Allah ada semua di sini. Jadi di sini tuh ada yang dari berbagai kafe yang di Banjar juga ada di sini belinya, dan juga ada yang orang baru yang pengen ngopi. Jadi mereka tuh bisa pilih gitu loh. Kayak mau coba aku gini-gini maunya, aku mau yang pahit atau mau asam, terus aku ada asam lambung, apa yang cocok ya gitu. Jadi kita sediakin, kita tanyakan, kita sediain semuanya gitu. Biji-biji kopi yang digiling dan diolah langsung oleh para peracik kopi menciptakan ruang nyaman yang dipenuhi aroma hangat dan menenangkan. Pengalaman ini menawarkan kedekatan dengan cita rasa kopi, dari kepingan biji hingga secangkir seduhan kenikmatan. Saudara, tahukah Anda di Kota Banjarmasin terdapat galeri yang menyimpan koleksi potret seputar kehidupan masyarakat Banjar dalam satu tempat yang strategis, yakni di Menara Pandang Siring Kota Banjarmasin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Menara Pandang yang terletak di Siring Kota Banjarmasin menawarkan pemandangan kota dan Sungai Martapura yang menakjubkan. Menara Pandang bukan hanya sekedar bangunan yang menjadi ikon wisata Seribu Sungai, namun menara ini juga menyimpan koleksi potret kehidupan Banjarmasin dalam sebuah galeri bernama Galeri Bungas. Galeri Bungas dibuka pertama kali pada tahun 2020. Saat pandemi melanda, berdampak pada jumlah kunjungan, kemudian jumlah pengunjung kembali berangsur normal memadati galeri di tahun 2023. Koleksi potret yang dipamerkan di Galeri Bungas pun beraneka ragam. Mulai dari foto berbagai kuliner khas Banjar seperti mandai, kawan kalap, iwak wadi, hingga wadai bingka dan kue lam yang manis dan legit. Di sudut lain Galeri Bungas juga terdapat berbagai macam potret kebudayaan dan kehidupan masyarakat Banjar. Antara lain pertunjukan tari topeng dan tari kuda lumping, wayang Banjar, hingga seni musik kuriding. Tidak lupa koleksi foto di sejumlah titik di penjuru Kota Banjarmasin yang erat akan kehidupan masyarakat pesisir sungai. Seluruh foto yang dipamerkan di Galeri Bungas merupakan karya fotografer asal Kota Banjarmasin. Koleksinya pun tidak itu-itu saja, melainkan dapat berganti pada momen tertentu dengan ciri khas Kota Banjarmasin.
Kadang-kadang 1 tahun sekali kayaknya diganti, tapi beberapa aja. Kalau memang itu masih bagus fotonya Pak, atau masih memang ada mempunyai ciri khasnya asli Banjarmasin, dipertahankan fotonya, tapi bisa juga nanti diganti. Iya, gitu. Ada momennya yang diganti. Iya. Berarti kedepannya apakah akan ada pergantian koleksi lagi dari yang sekarang? Iya, itu pasti. Ya, apalagi kadang ada fotografer yang menunjukkan foto-foto baru ya, koleksi baru biasanya dicek satu-satu, jadi kayak cocok untuk ditampilkan di sini, bisa ditaruh di sini. Jadi di satu tempat ini ada ditampilkan kayak spot-spot Banjarmasin, ciri khas Banjarmasin kayak gitu dalam satu tempat ini. Terus masakan Banjar juga ada juga. Berbagai macam masakan Banjar sih. Galeri Bungas dapat dikunjungi oleh semua orang secara gratis. Galeri ini dapat diakses di lantai 2 Menara Pandang setiap hari Senin sampai Minggu dari pukul 8 pagi hingga pukul 4.30 sore. Syifa Azizah, Khalilur Rahman, TVRI Kalimantan Selatan. Ya saudara, Badri Gallery, pameran seni lukis yang mengusung konsep marathon exhibition, menjadi salah satu pilihan menarik yang dapat dikunjungi saat liburan atau sekedar mengisi waktu luang. Dan seperti apa keunikan dari konsep seni yang satu ini, kami hadirkan untuk Anda liputannya. Warna selalu menjadi unsur utama dalam seni lukis. Setiap warna mewakili rasa yang ingin dituangkan pelukis pada lukisannya. Badri Gallery menawarkan art exhibition yang bisa dinikmati pecinta seni Kalimantan Selatan. Galeri seni yang dibuka sejak Oktober 2024 ini baru diikuti 2 pelukis dengan karya yang autentik. Kurasi lukisan dilakukan langsung oleh Badri Hurmansyah sebagai pelukis dan pemilik Badri Gallery. Untuk Badri Gallery sendiri Kak, ini kita sudah sampai di volume kelima. Untuk kita sendiri itu bukanya permanen Kak. Jadi kita tuh konsepnya marathon exhibition, itu pamerannya buka terus Kak, buka setiap hari. Jadi untuk pergantian konsep itu kita setiap 3 bulan sekali. Untuk di volume 5 sendiri ini kami mengangkat tema Puga Kak. Itu kalau di bahasa Banjar sendiri itu artinya pembaharuan gitu. Jadi untuk senimannya sendiri yang lagi kami pamerkan itu ada 2, yaitu Mas Jerry sama Mas Jaki. Nah gitu Kak. Oke. Setiap lukisan yang dipamerkan di Badri Gallery memiliki makna yang dalam. Seperti salah satu karya Badri Hurmansyah, lukisan yang menampilkan 2 manusia berbeda gender melihat ke atas dengan permainan warna yang terang namun bergoreskan abstrak. Memiliki makna manusia yang pasrah melihat pada Tuhannya. Lukisan yang menakjubkan dan memanjakan mata bagi penikmatnya. Karena di TikTok sama di IG kan lagi kami tuh. Ya udah kita viral, kita datang. Sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Di kaca ubuk-ubuknya, habis itu di galeri seninya ada makna tersendiri dari lukisan itu. Iya, emang di kaca ubuk-ubuk yang menariknya. Ya paling seru, paling rame ya di situ. Ya. Badri Gallery tidak hanya menawarkan seni lukis. Di sudut ruang lain, pengunjung dapat menikmati keindahan mural yang penuh warna. Mulai dari konsep pemandangan dari atas awan hingga konsep galaksi. Pengunjung dimanjakan dengan area berfoto yang sangat indah. Dan yang paling menakjubkan adalah ruang kaca yang dipenuhi ubur-ubur berwarna yang bisa menenangkan hati. Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan ubur-ubur yang menawan. Tempat ini pun menjadi tempat favorit pengunjung Badri Gallery dengan jumlah kunjungan mencapai 400 tiket dalam sehari. Jika sudah puas berfoto di semua area Badri Gallery, pengunjung pun dapat bersantai di Cafe Badri yang menyajikan makanan dan minuman ringan. Menghabiskan waktu liburan tidak hanya bermain dengan alam. Jika ingin alternatif lain, Badri Gallery adalah pilihan yang tepat untuk Anda.
Saudara, pasar kuliner jadul Tempo Dulu di Desa Wisata Agro Teknopark Batu Licin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan kian ramai dikunjungi oleh pecinta makanan lawas. Sebanyak 4.000 pengunjung menyerbu pusat jajanan tradisional yang jaya pada masa kerajaan dulu. Nuansa Tempo Dulu di pasar tradisional ini sangat terasa. Kombinasi suasana tepat di tengah hutan dan aliran kali tampak natural. Puluhan kedai berbahan kayu dan daun kelapa berbaris di bawah pepohonan rindang menjual beragam jajanan klasik Tempo Dulu. Pedagang mengenakan busana tradisional, penyajian makanan dengan daun pisang, dan alat transaksi jual beli dengan koin kayu. Suasana mengingatkan masa lampau semakin menarik dengan dukungan alunan musik tradisional sehingga menciptakan pengalaman nostalgia yang kaya budaya lokal. Pasar kuliner jadul ini berlokasi di Taman Wisata Teknopark, Desa Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Ribuan pecinta kuliner tradisional dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan Minggu pagi ramai memadati dan menyerbu tempat ini. Mereka bahkan rela mengantri di kedai-kedai yang menyajikan makanan lawas favoritnya. Pengunjung mengaku menyukai tempat ini karena bisa bernostalgia mengenang masa lalu dengan ragam variasi pilihan masakan. Suasananya gimana di sini? Suasananya sangat asri sekali, mengingatkan pada kayaknya mirip-mirip zaman-zaman Majapahit ya. Karena pertukaran uangnya itu kayak koin-koin. Jadi sangat bagus. Pagi-pagi kan pohon-pohonnya banyak, jadi lebih asri. Di tengah-tengah banyaknya makanan-makanan yang sudah kekinian, kita kembali bernostalgia dengan menu-menu ya kayak jajanan masa kecil, kemudian ada makanan-makanan tradisional kayak tiwel, gudeg, soto dan sebagainya. Menurut saya sangat bagus untuk diadakan di, apalagi ini desa irigasi Batu Licin itu agak jauh dari pemukiman. Jadi memang pasarnya sangat bagus dan mampu membuat ini viral, jadi penasaran pengunjungnya. Kepala Desa Batu Licin Irigasi Supriyadi mengaku, pasar ini telah menjadi magnet masyarakat untuk berkunjung. Sejak dibuka pada 1,5 tahun lalu, hadir setiap bulan pada pekan kedua. Jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan signifikan. Setiap event setidaknya dikunjungi 4 hingga 5.000 masyarakat dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Hal itu berdasarkan perhitungan peredaran uang transaksi yang ditukarkan dengan koin kayu yang disiapkan pengelola, yakni sebanyak 120 juta rupiah per event. Pihaknya ke depan akan menambah daya tarik baru dengan menghadirkan pasar ternak dan hasil pertanian di area setempat. Tak sekedar tempat jual beli, tapi juga edukasi bagi anak-anak dan remaja. Ini kan ibarat kita anak-anak muda nih, ibaratnya. Kala kita sering ketemu, itu rasa rindu kurang. Tapi kalau kita ketemunya 1 bulan sekali, itu rasa rindunya muncul. Nah, gitu kira-kira. Muncul rasa penasarannya untuk kembali menikmati kuliner di sini ya. Wah, nanti kita minggu kedua 1 bulan sekali kita akan ke kuliner jadul. Nah, gitu. Jadi ada rasa kangennya muncul di situ. Kita buat sesuatu yang beda dengan pasar di luar sana. Jadi mulai dari tata tertibnya kita buat, bagaimana kewajiban si pemilik lapak atau pelaku usaha itu seperti apa, mulai dari kostumnya, mulai dari transaksinya, mulai dari hal-hal yang lain yang kita buat seperti tempo dulu. Nah, transaksinya pun kita barter dulu pakai kayu. Kayu itu kalau istilah kita koinnya, koin itu sebetulnya untuk ikonik ya. Ikonnya yang kita menjadi pembeda dengan kita pasar di luar sana. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi tempat ini, lokasinya berada tak jauh dari ibu kota kabupaten. Hanya sekitar 20 menit perjalanan darat. Untuk bisa menikmati jajanan di sini, pengunjung harus menukarkan koin kayu dengan nilai bervariasi. Dari mata uang Rp2.000 hingga Rp10.000. Pengunjung tak perlu khawatir, pengelola telah melengkapi berbagai fasilitas sarana penunjang. Dari wahana bermain anak, taman untuk bersantai, kolam pemancingan, hingga toilet. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Irya dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.